Pembahasan kali ini salah satu tokoh luar yang pernah berpengaruh di Nusantara ini. Dialah Snok Hogrange. Dari sejarah, terutama di periode Perang Aceh tahun 1879 sampai 1904. Kita tentu mengenal tokoh ini, Christian Snok Hogrange. Inilah tokoh yang sangat berpengaruh bagi Belanda untuk mengakhiri perang 25 tahun itu, salah satu perang terlama buat Belanda di Indonesia. Hidup Snok Hogrange penuh warna. Dia ilmuwan ahli agama, Islam dan Kristen, kebudayaan dalam bahasa Timur, pahlawan bagi Belanda sebagai penasihat perangnya, pengkhianat tanpa tanding bagi rakyat Aceh, oportunis berkedok ilmuwan bagi para ilmuwan lawannya, juga menikah 4 kali dengan perempuan Arab, Sunda 2 kali dan Belanda. Dengan kemampuannya fasih berbahasa Arab, Aceh, Melayu, Jawa dan Sunda, Snok Hogrange sukses menjalani kehidupannya yang penuh warna itu. Ia diterima di kalangan para bangsawan dan ulama besar Turki, Arab, Aceh dan Sunda. Mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar dan mengganti agamanya dari Kristen menjadi Islam. Saat belajar sastra Arab dan agama Islam di Mekah, mungkin adalah usaha-usahanya yang sistematik dan terencana, baik dari awal untuk di tahun-tahun ke depannya. Tahun 1884 sampai 1905, petualangan Snok dalam berbagai bidang itu terjadi di Mekah, Batavia, Banda Aceh, dan Bandung. Tahun 1906, ia mengakhiri petualangannya kembali ke Belanda, menikahi istri terakhirnya yang keempat, seorang anak pendeta, dan dikukuhkan sebagai guru besar di Leiden. Dan pada 1907 dan sampai akhir hidupnya 1936, berprofesi sebagai penasihat menteri urusan koloni kerajaan Belanda. Snok Hogrange adalah seorang anak dan cucu pendeta Protestan, terdidik sebagai sarjana teologi dan sastra Arab. Menikahi 3 istri pertamanya secara Islam, tetapi menikahi istri terakhirnya seorang anak pendeta di Belanda secara Kristen. Tidak diketahui dengan pasti saat Snok mengganti agamanya menjadi Islam saat di Mekah tahun 1884. Apakah itu pura-pura demi ambisinya atau bersungguh-sungguh? Tidak diketahui pula saat ia menikahi anak pendeta pada tahun 1910. Apakah dia mengganti agamanya lagi menjadi Protestan atau tetap Islam? Atau tak ada ganti mengganti karena memang dari awal ia Protestan, hanya berpura-pura menjadi Islam. Selama di Indonesia tahun 1889 sampai dengan 1905, Snok Hogrange sempat tinggal di Jawa Barat. Sebagai seorang ilmuwan dan orientalis serta mungkin berpikir akan ada gunanya kelak, Snok mengumpulkan naskah-naskah Sunda. Hasil kumpul-kumpul ini menghasilkan koleksi naskah Sunda yang sangat signifikan, sebanyak 371 naskah. Dan total naskah Sunda diperkirakan ada 785 menurut Edi Sekajati dan kawan-kawan tahun 1998. Naskah Sunda inventarisasi dan pencatatan. Maka yang berhasil dikumpulkan Snok itu hampir setengahnya. Untuk mendapatkan naskah-naskah tersebut, Snok bisa membeli atau diberi selama berada di Tatar Sunda. Ia sangat dekat dengan para manak atau bangsawan, juga dengan para penghulu dan pemuka agama. Snok 2 kali menikahi gadis Sunda. Dari masing-masing istri ia mempunyai keturunan. Pernikahan pertama dengan Sangkana, anak Haji Muhammad Taib, penghulu besar Ciamis tahun 1889. Tahun 1890 menurut sumber lain. Jadi Snok menikahi begitu ia masuk ke Indonesia melalui Batavia. Sangkana meninggal setelah keguguran anaknya yang kelima. Pernikahan kedua Snok adalah dengan Siti Sadia, anak Haji Muhammad Syuaib, yang terkenal dengan sebutan Khalifah Apo. Khalifah maksudnya
adalah khalifah, sebenarnya seorang penghulu, di Bandung tahun 1898. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak bernama Raden Yusuf. Namun setelah itu, Snoeckhogens dipanggil pulang ke Belanda saat anaknya berumur 1,5 tahun. Raden Yusuf sendiri kemudian memiliki 11 orang anak, yang paling sulung adalah Edi Yusuf, pemain bulu tangkis yang pada tahun 1958 berhasil merebut Piala Thomas di Singapura. Tidak diketahui apakah Snoek membawa istri dan anaknya itu saat dipanggil pulang ke Belanda atau tidak, sebab di Belanda Snoek menikahi lagi dengan anak seorang pendeta. Yang jelas, saat pulang ke Belanda, Snoek tidak lupa memboyong semua naskah Sunda koleksinya. Di Belanda, Snoek pun tetap mendapatkan kiriman naskah dari teman-temannya di Tatar Sunda. Snoeckhogens meninggal pada 16 Juli 1936 menurut Sasmita. Snoek menulis surat wasiat yang tidak boleh dibuka selama 100 tahun setelah kematiannya. Surat wasiatnya itu konon sampai kini masih tersimpan di kantor KITLP, Koninklijk Instituut Portalen en Volkenkunde, atau Lembaga Kerajaan Belanda untuk Ilmu-Ilmu Bahasa, Geografi dan Antropologi di Leiden. 23 tahun lagi, tahun 2036, surat wasiat Snoeckhogens itu baru boleh dibuka. Apa isinya? Rahasia misterius.